dipilih langsung aja dinasti merajalela. Apalagi lo serahkan ke ketua-ketua partai. Semuanya dinasti. Walah. Sekarang kita masih untuk pemilihan langsung. Dinasti misalnya di Banten bisa tumbang. Dengan segala catatan tentu saja ya, mungkin kita bisa cari. Tapi di tempat-tempat yang lain bisa terjadi. Anda bisa pastikan kalau sekiranya pemilihan DPRD yang naik itu pamannya ketua, adeknya ketua, suaminya ketua, istrinya ketua. Lo mah gak akan bakal kebagian. Sampai pemutih rambut kita seperti nggak bakal kebagian. Sudah negara ini milik para ketua umum partai sudah tuh. Oke. Benar sih, benar sampai sampaikan. Tapi intinya begini. Pengamat politik Ray Rangkuti mengkritisi pernyataan Prabowo Subianto terkait sistem pemilu di Indonesia yang dinilai terlalu mahal. Menurut Prabowo, ia ingin memperbaiki sistem di Indonesia dan tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Sehingga ia setuju dengan yang diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Golongan Karya Bahlil Lahadalia, perlu adanya perbaikan sistem partai politik. Kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul. Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga. Yang menang lesu, apalagi yang kalah. Ya, saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Prabowo melihat negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, India lebih efisien karena DPRD lah yang menunjuk gubernur hingga bupati. Menurut Prabowo, uang negara dibandingkan keluar banyak untuk pemilu lebih baik digunakan untuk memberikan makan kepada anak-anak bangsa, perbaiki sekolah, perbaiki irigasi. Ia pun berkelakar melihat banyaknya ketua umum partai politik yang hadir. Seharusnya keputusan sistem tersebut diputuskan malam itu juga. Namun tentu saja berbeda dengan Ray Rangkuti. Hampir tidak bisa kita temukan ya peserta pemilu melaporkan ke KPU itu bahwa mereka habis misalnya 200 miliar. Hampir kita nggak temukan. Kita turunkan 100 bagaimana? Hampir kita Nggak ada juga. 50 miliar mudah-mudahan kita nggak temukan. Jadi PDIP nggak ada 50 miliar? Kepala daerahnya? Jangan usah tanya ke PDIP. Kita tanya apa yang mereka laporkan ke KPU karena itu dokumen resmi. Bisa dibuka betul? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Iya itu yang Baru nanya emang nggak ada. Semua yang menyebut itu paling mahal mungkin 10M, 20M. Itu laporan resmi. Padahal realitanya. Saya nggak bicara itu. Saya mau mendasarkan pada laporan yang official, itu namanya di KPU. Pak Prabowo, Pilpres 2024 yang lalu, laporan keuangannya ke KPU itu berapa? 207 miliar habisnya. 207 miliar kalau kita bagi dengan 33 provinsi, berapa yang keluar kira-kira Bung Effendi? Kan kurang lebih cuma 10M kan per satu provinsi. Ya, untuk 5 tahun, ya kan? Bung Ganjar jauh lebih realistis menurut saya karena mereka mengeluarkan uang sekitar 500 miliar alias 1,5 triliun dalam laporan dana kampanye mereka. Itu kira-kira tuh. Jadi untuk menjadi presiden di Republik ini dari 204 juta pemilih hanya 200M dikeluarkan oleh Pak Prabowo. Di mana halnya? Untuk 5 tahun. Jangan bilang ada biaya itu, Pak. Dia nggak jujur. Kenapa nggak dilaporkan ke KPU? Ia mengatakan bahwa negara terlalu pelit terhadap rakyatnya. Jika dihitung berdasarkan laporan dana pemilu yang ada di KPU, total keuangan di seluruh provinsi di Indonesia terhitung 40 triliun rupiah. Jika dibagi dengan total penduduk di Indonesia, maka muncul angka 300 ribu rupiah. Jika dibagi lagi ke dalam 12 bulan, maka muncul angka 5.000 rupiah per orang. Artinya untuk penyelenggaraan pemilu, satu orang penduduk Indonesia dianggarkan 5.000 rupiah per orang. Kalau lihat 200M-nya besar. Dibagi 38 provinsi. Bagi 38 provinsi bagi 5 tahun. Lo bagi lagi 12 bulan. Gak ada biayanya itu menurut saya. Untuk makan siang gratis 10.000 sehari loh. Coba kawan-kawan mahasiswa keluarkan handphonenya, kita kalkulasi.
48 triliun dibagi 204 juta pemilih. Coba kalkulasi. Berapa kira-kira per pemilih itu dapat? 40, saya udah naikkan ya. Karena laporan itu 38. Kita naikkan aja menjadi 40 triliun. Coba kawan-kawan mahasiswa. Berapa jumlahnya? Dibagi 204 juta pemilih. Berapa itu? Sekitar 300.000 sekian. Per pemilih, Bung. 300.000 rupiah. 300.000 rupiah per pemilih. Oke? Berapa? 200 berapa? Hah? 196 ketemunya. Kalkulator saya salah berarti. 296. Oh, 296. Baiklah, kalau kita pulkan aja ke 300.000 angka lah. 300.000 kan? Iya. 300.000 dibagi 5. Karena 5 tahun itu. Berapa kira-kira? 60.000. 60.000, Bung, per tahun lo kasih ke rakyat. Lo bilang itu mahal. Itu dalam konteks berapa tadi totalnya? Kan 30, saya udah naikkan 40 triliun. 40 triliun. Dibagi 204 juta pemilih. Iya. Dapatnya 300.000 per pemilih kan? Dibagi 5 tahun. Karena pilkada itu 5 tahun jaraknya kan? Per anggaran. Jadi berapa per orang per tahun diberikan negara supaya mereka dapat menggunakan hak pilihnya ke TVS itu? Berapa tadi? 60.000. 60.000 bagi 12. Per bulan berapa dikasih negara Q? 5.000. Hah? 5.000. 5.000. You tahu menggunakan hak pilih ke TPS itu hak makan ruhani bangsa ini. Ya balik lagi aja, ada tidak yang tertangkap mungkin gitu kan dari Partai Gerindra, mungkin seperti itu ya. Ada putusan hukumnya. Enggak, kalau orang mahar beli tiket politik. tertangkap? Hah? Enggak kan? Yang Atau ada yang teriak-teriak nggak gitu kurang lebih? ya kan ya gitu. ada teriak-teriak mungkin seperti itu dan bisa dibuktikan sampai dengan ke pengadilan segala macam. Kan kita negara hukum, Iya, iya, benar. ya kan? Ya walaupun ini mungkin dari bahasa politik klise ya. Iya. Ya bahasa politik klise. Tapi apa yang saya sampaikan bahwa sampai dengan saat ini mahar politik terhadap khususnya Partai Gerindra itu sama sekali 0% secara hukum. Ini Jadi kalau Luar biasa. kalau kita bertanya Cuman kepada semua partai, kalau masalah asumsi dibungkus dengan teori, nuduh-nuduh ini segala macam, monggo. Dulu. Ya kan nggak apa-apa. Terjadi perdebatan panas antara juru bicara Gerindra dengan pengamat politik Ray Rangkuti dan juga pakar hukum tata negara Ferry Amsari terkait dengan mahar politik di Partai Gerindra. Meskipun juru bicara Prabowo sebelumnya telah menampik bahwa ada mahar politik di Partai Gerindra, memang politik uang adalah induk dari korupsi di sebuah negeri. Salah satu bentuk politik uang yang banyak terjadi adalah pemberian mahar politik kepada partai. Praktek ini akan merusak demokrasi, sekaligus menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang tidak kompeten dan korup. Effendi, ada berita masih ada sekarang di kompas.com wawancara antara Pak Dino Patijalal dan Pak Prabowo. Ketika itu apa ditanyakan oleh Pak Dino, apa pertimbangan Pak Prabowo dalam memilih kepala daerah 2017 itu? Dijawab oleh Pak Prabowo adalah uang. Anda punya uang berapa untuk bisa maju? Itu sebabnya politik biaya tinggi itu terjadi di Gerindra. Nah, ini bukan asumsi, bukan teori. Iya. Ini Nah, berita yang menyampaikan Pak Nah, Prabowo. ini yang tadi saya klarifikasi apa yang dikatakan oleh Ferry Amsari. 300 miliar umpama seperti itu. Ini ongkos politik. bukan ongkos tiket. Gitu. Itu dia. ini kan ya ongkos tiket itu pun kalau dilacak-lacak lagi Pas bikin konsernya. pasti disebut juga oleh partai politik yang katakan pun kalau ada yang mengakui itu untuk kebutuhan si calon kok. Mahar politik adalah jumlah uang yang diberikan orang atau lembaga kepada partai politik atau koalisi partai dalam proses pencalonan wakil rakyat atau pemimpin seperti gubernur, bupati, wali kota, bahkan presiden dan wakil presiden. Politik uang jenis ini terjadi di tahap pencalonan oleh partai. Pemberi mahar bisa siapa saja, baik dari internal atau eksternal. Mahar politik adalah salah satu aspek yang membuat ongkos politik di Indonesia menjadi mahal. Nah, sekarang masalahnya Itu makanya. Enggak, konteksnya dulu. Konteksnya adalah apakah ini 300 miliar tersebut ini mahar atau bukan? Iya. Kan Andai pun disebut ya kan bukan betul. kan? Ferry Amsari Andai saya sekali bicara sih ngomongin seolah-olah ini mahar. mahar. Aduh. Andai sekalipun disebut itu mahar, kalau dilacak lagi nih partai-partai politik, itu uang buat siapa?
kamu akan menemukan jawaban, itu akan kembali ke paslon, kata dia. Ya, salahnya di mana kalau kembali ke Itu paslon? makanya, itu Nah, makanya. Itu yang akan kita bahas. Jadi jangan Anda berasumsi dulu bahwa seolah-olah itu mahar dalam pengertian Pak Prabowo ini negatif. Ferry Amsari ini Pak ngomongnya Prabowo seolah-olah itu mengatakan, mahar kalau gitu Anda loh. mau sebutkan itu mahar, tidak mahar, apapun istilahnya, kalau you mau jadi calon kepala daerah, lu siapkan uang 300 miliar. Betul. Itu kata Pak Prabowo. Itu realita. Apakah itu mahar? Terserah lo apa istilahnya. Nah, iya itu Itu realita. kira-kira. Selain untuk jual beli suara, nilai transaksi di bawah tangan ini sangat fantastis, mencapai puluhan miliar rupiah. Semakin besar uang yang dikeluarkan, maka semakin besar peluang kandidat untuk diusung partai. Bahkan untuk mendapatkan uang mahar politik, tentu saja seorang kandidat tidak merogoh koceknya sendiri. Pasalnya, nilai mahar bahkan terkadang lebih besar dari total harta kandidat pemberinya. Ada pendana di balik mahar politik baik pengusaha, individu, ataupun pihak swasta. Nanti itu Nah, yang kita bahas. berdasarkan itulah Effendi Ghazali mengatakan bahwa pilkada itu mahal. Karena apa? Karena ketua umum dalam hal ini Pak Prabowo sebagai ketua umum Gerindra sudah mematok terlebih dahulu bagi siapa calon-calon kepala daerah yang mau naik Bang harus Effendi, siapkan uang 300 miliar. Bang Effendi Mengapa Pak Ghazali, Prabowo misalnya tidak mengatakan siapa yang mau naik kepala daerah perlihatkan kepada saya kecakapan, kapasitas, kejujuran, dan integritas. Soal biaya kita cari bersama. Nanti beliau akan terjebak dengan omongannya sendiri. Dia akan terjebak sendiri dengan omongannya sendiri. Ada berita lagi. Hati-hati, tapi Karena nanti akan tugas terjebak. beliau ini kan membantah yang sebenarnya tidak perlu dibantah. Beritanya Pak Lanyala mengaku sebelum untuk maju dari Partai Gerindra bilang bahwa Pak Prabowo minta uang miliaran. Kata Lanyala. Oke. Nanti kita lanjutkan.